project arsitek juga kalau nanti, oh berarti cuma manajemen doang. Enggak, karena mereka saat terima gambar, mereka harus cek. Menarik nih. Ini masih, kalau scheduling masih manual pakai Excel atau pakai? Kita pakai program, namanya Asana. Asana. Mungkin ada sebagian yang tahu, ada yang gratis juga kok. Jadi, langsung di Google nih sama Iwan nih, langsung di Google ya. Saya tahu nih, kelihatan nih matanya nih. Padahal keyboardnya udah aku nggak masukin ke kamera loh. Iya, Asana. Itu yang gratis, ada juga, tapi bisa premium juga, bisa di-upgrade juga. Nah, disitulah dimana sebenarnya otak timeline proyek-proyek karena di situ. Jadi, dari situ kita bisa pantau, saya bisa pantau per harinya pergerakannya, dan jadi tiap minggu tuh kita meeting mingguan, kita bisa review per itemnya juga dibutuhin apa. Nah, karena kita kan sebenarnya timnya besar ya, cuman kayak kelihatannya aja kecil gitu. Nah, jadi kita butuh kayak gini gitu. Karena satu orang tuh bisa kurang 3 sampai 5 project lah, based on gede kecilnya. Kalau kecil berarti mungkin dia bisa 5 sekalian. Kalau rada gede berarti medium to gede, to big itu berarti bisa 3 project sekalian gitu. Dan satu project arsitek tuh bisa manage kurang lebih 7 orang gitu. Drafter, MEP, arsiteknya, apa segala itu bisa manage 7 orang. Jadi it's interesting job sih menurut aku dulu itu aku nggak dapat waktu aku kerja di bos aku yang sebelumnya, arsitek yang sebelumnya gitu. Kira-kira. Ya, itu menarik sekali sih. Asana dulu saya pernah mau pakai sih. Cuman saya nggak jadi pakai dulu. Akhirnya memutuskan pakainya Trello. Ya, sebenarnya banyak kan ya program kayak gitu kan, banyak banget sebenarnya. Itu tinggal kita cocok-cocokan aja sih yang sama yang mana. Dan balik lagi, si aplikasi-aplikasi ini nih nggak bisa jalan sendiri kalau kita juga nggak masukin data. Jadi kita harus rajin nih masukin data, harus rajin untuk mana yang udah, mana yang belum, mana yang harus dilakukan, itu tuh harus rajin gitu. Dan itu adalah kegiatan saya di malam hari, yaitu meneror semua proyek. Nah, jadi mereka bangun pagi udah ada lengkap gitu. What to do-nya itu mereka udah tahu, udah diteror. Kalau kerja sama saya, udah harus tahu malam-malam harus di silent biar nggak keganggu. Kira-kira gitu. Nah, project arsitek juga kalau nanti, oh berarti cuma manajemen doang. Enggak, karena mereka saat terima gambar, mereka harus cek. Jadi nggak cuma jadi kayak cuman dapat gambar terus langsung disebar gitu, langsung dikeluarin gitu. Enggak, mereka harus cek bener nggak nih sistem strukturnya, pas di superimpose nabrak nggak nih sama ceiling, nabrak nggak nih sama pipa AC. Itu semua harus dicek gitu. Nah, itu tugas mereka. Nah, itu kenapa saya butuh juga, makanya saya bikin satu divisi design development itu untuk dia kuat di technical, jadi dia akan bantu project arsitek saya buat nge-superimposin itu semua gitu, mencek itu. Kalau di konsep berarti dia harus cek desainnya udah sesuai brief apa enggak, udah sesuai revisi di minutes meeting atau enggak dari klien, atau kalau design development udah sesuai sama superimposan dan detail-detail yang dibutuhin di lapangan apa enggak gitu kira-kira. Jadi to learn the whole progress sih sebenarnya kalau di sini tuh jadinya. Jadi dari awal sampai akhir itu dia akan dapat gitu. Ya, gitu. Itu yang unik dari Arkana memang yang kita udah ngobrolin kemarin ya kan. Sekarang diceritain lebih detail sekarang di sini. Iya, kemarin belum sempat cerita ya. Muaranya tuh kayaknya presentasi desain 1 atau 2 jam, tapi ternyata proses dibaliknya banyak darahnya, Bu. Ini sudah mulai cair nih, pertanyaannya banyak nih sekarang nih, ya kan? Nah. Tadi ada dari Bangun Budi nih, how do you maintain your success katanya. Saya nggak bisa bilang saya udah sukses ya gitu, jangan gitu, tekanan berat lah. Kalau dibilang kayak gitu, paling nggak bisa survive di masa kayak gini ya, masa susah corona gitu, udah blessing, udah alhamdulillah.
kita juga punya tim yang harus kita tetap maintain ya, tetap kita sama-sama inilah kita jadi satu tim sama-sama berjuang bareng lah paling untuk melewati inilah gitu. Dan sebenarnya juga optimisme ke depan gitu. Jangan ngelihat bahwa oh ini akan forever kayak gini gitu. Enggak gitu. Apalagi kalau kalian di Bali ya, ini vibe-nya beda. Apa ya, vibe-nya tuh ya kita masih semua optimis gitu. Kita ngelihat ini tuh cuman sementara doang. Dan sebenarnya pun banyak klien juga ngerasa bahwa ini saat mereka buat bisa develop bisnisnya dalam mendesain terus ngebangun. Nanti setelah corona selesai itu udah bisa ready to run gitu loh sebenarnya. Gitu sudut pandangnya gitu sih. Kalau saya juga dibantu sama partner-partner saya yang bertiga itu gitu. Jadi ini kerjasama lah. It's all about teamwork juga gitu. Jadi saya lebih fokus ke desain, partner saya fokus ke keuangan dan marketing gitu. Jadi saya pun nggak terbebani masalah gimana nih bayar gaji atau gimana nih kontrak-kontrak AIU nih invoice belum cair apa segala macam. Itu tugas partner saya, dan partner saya juga mempercayakan desainnya karena kepada saya gitu. Jadi balance dan kerjasama sih kayak gitu kira-kira. Jadi jangan egois ya gitu. Kalian nggak bisa sendiri gitu. Beneran deh, kalian tuh nggak bisa sendiri. Kalian butuh partner, kalian butuh teman, kalian butuh orang lain untuk bisa maju bareng-bareng. Sebenarnya kayak gitu sih. Yes. Untuk Aji dong nanti. Aku mau nanya ini, di Arkana kan partnership berempat kan. Sebenarnya kan ada yang bilang kalau mau partnership tuh lebih enak ganjil karena kalau mengambil keputusan tuh gampang. Ibaratnya kalau nggak aklamasi semua setuju satu keputusan, di voting pun pasti masih ada voice of majority gitu. Ini dengan berempat pengalaman selama 5 tahun partnership gimana nih? Pernah ada trouble yang nggak terpecahkan atau ngambil keputusan yang sulit atau gimana enggak? Alhamdulillah sih enggak ya, karena semuanya punya porsi masing-masing. Semua punya kepercayaan terhadap porsi masing-masing. Kira-kira gitu. Jadi dan semua terbuka juga sama masukan. Tapi kita juga misalnya gini deh, harga kontrak gitu itu lebih ke Febri sama Sam kan. Saya kan bukan urusan saya lah gitu. Saya juga, tapi saya tahu nih misalnya kayak ini jauh atau ini agak ribet loh atau apa gitu. Mungkin kita agak lebih naikin dikit atau gimana, atau misalnya ini klien mau didiskon dikit boleh nggak atau gimana ya enaknya gitu. Ini kliennya asik kok jadi oke lah, masih oke. Jadi saya bisa ngasih feedback, mereka juga bisa terima feedback, tapi saya juga nggak ngegeratakin kerjaan mereka pun juga gitu. Saya terbuka kalau ada ini kok gini sih desainnya, kok agak aneh ya di sini ya gitu. It's okay gitu, karena enaknya bareng-bareng berempat itu adalah bebannya nggak sendirian, bebannya bareng-bareng, suksesnya juga suksesnya juga bareng-bareng. Jadi jadi nggak terbang ketinggian gitu. Jadi kayak nggak gini gitu, karena ini semua punya bareng-bareng gitu lah kira-kira. Jadi mendingan saya maju bareng-bareng, tapi saling ya, daripada saya maju sendirian tapi lama gitu. Mendingan saya maju bareng-bareng tapi bisa lebih cepat gitu. Kira-kira gitu sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.